Bagaimana caranya menyikapi orang tua yang melarang anaknya untuk berjenggot dan berpakaian celana cingkrang, dan orang tuanya meminta jika anaknya ingin bertemu orang tuanya penampilan anaknya terus harus dirubah dan mencukur jenggotnya, tapi anaknya kekeh dengan penampilan apa ini dikatakan anak yang durhaka kepada orang tua. Perhatikan. Sebelumnya saya nasihatkan kepada kaum muslim terutama yang ada di daerah apa ini? Matraman ini, bahwa pertama, jenggot itu sunnah Rasul, ajaran Islam, bukan sunnahnya orang teroris. Yang kedua, celana di atas 2 mata kaki itu hadis Rasul, dan yang malah memanjangkan celana di bawah 2 mata kaki, mohon maaf, itu dosa besar. Ya, mohon maaf. Maka terimalah nasihat ini dari hati yang paling dalam dari saudara yang menginginkan kebaikan untuk saudara muslimnya. Jangan pernah menyulitkan anak Anda untuk memegang sunnah Rasul. Ditakutkan nanti kita termasuk dalam hadis Rasul, dalam ayat Al-Quran, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Takutlah kalian kepada orang-orang yang menyelisih perintah Rasul. Coba bayangkan apa yang ada kalau seandainya ada Rasul di hadapan kita, kemudian beliau mengatakan arkhul liha, panjangkan jenggotmu. Enggak, wahai Rasulullah, saya akan potong. Apa yang akan terjadi? Dari hati yang paling dalam, bagaimana sikap Rasul terhadap kita? Begitukah umat Rasul sallallahu alaihi wasallam? U'ful liha. Rasul bersabda, panjangkan, biarkan. Itu perintah. Kemudian kita katakan enggak, kamu anak durhaka kalau kamu panjangkan. Bagaimana nanti pertanggungjawaban kita di hadapan Allah, di hadapan Rasul kita yang kita mengaku cinta kepadanya? Bukankah orang cinta itu sangat taat kepada yang dicintai? Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Pepatah Arab mengatakan seperti itu. Seseorang yang mencintai, kita ngaku cinta Rasul, sesungguhnya orang yang mencintai sangat taat kepada yang dicintainya. Ya, maka ini sekarang ini memang ujiannya seperti ini, bahwa yang berjenggot itu tidak sopan, kasar, kemudian macam-macam tuduhan. Maka saya katakan bahwa itu sunnah Rasul yang kita cintai, yang kita sayangi, yang kalau ada anak kita, ada Rasulullah, kita lempar anak ini, kita lebih dahulukan Rasulullah. Nah, itu nasihat. Sedangkan untuk pertanyaan ini, maka anak tidak dianggap durhaka ketika dia menjalankan perintah Allah meskipun menyelihi perintah orang tuanya. Karena taat kepada makhluk itu ada syaratnya. Yang pertama, ada 2 syaratnya. Ini kaedah taat kepada makhluk. Sang istri taat kepada suami, sang anak taat kepada orang tua, sang murid taat kepada gurunya. Itu ada 2 syarat. Yang pertama, tidak boleh taat dalam maksiat. Yang kedua, tidak boleh dalam ketaatan tersebut meninggalkan kewajiban. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam perihal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya berdoa dengan nama-nama Allah, semoga kaum muslim dibukakan hatinya untuk menerima sunnah ini. Dan ingat, sunnah ini bukan hanya sekedar jenggot saja, celana di atas 2 mata kaki, tapi banyak yang lain, Pak. Banyak yang lain yang harus kita pelajari. Makanya ayo belajar, tuntut ilmu. Sering-sering adakan kajian seperti ini. Jangan sampai di kampung itu tidak ada pengajian. Kita cuma dunia hampa, Pak. Tidak ada konter agama, maka akan hampa sama sekali. Maka sering-sering datangkan pengajian yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah.